Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapakku di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu bersyukur. Terima kasih Bapa atas rahmat anugerah-Mu. Engkau masih izinkan kami bisa bernafas, kami bisa hidup, berikan panjang umur kami, bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, sebab Engkau ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, ya Tuhan, Tuhan kami Yesus, betapa mulianya nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Kami hamba bersyukur buat semua yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Banyak yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat, maksud-Mu untuk kasih-Mu yang sempurna, tidak yang dapat disamakan dengan Engkau, karena Tuhanku yang besar, dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami membaringkan tidur dengan tentram, sebentar aku mau membaringkan diri Tuhan, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dan sebelum itu kami ingin menyanyi, memujiakan Engkau Tuhan, dan membaca mendengarkan firman-Mu. Kuduskan telinga kami, tubuh jiwa kami Tuhan. Kami sangat cinta Engkau, dan kami sangat cintakan firman-Mu. Tuntun hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan, dan kami menikmati kasih-Mu yang sempurna. Segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami ampun Bapa. Roh Kudus kami tuntun kami senantiasa, untuk kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sentral kami. Engkau di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Amin. Haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku selalu rindu akan Engkau Bapa. Ya Tuhan Yesus yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Ya Bapakku Yahweh yang dahsyat ajaib, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Haleluya. Menolongku, ya Allah Bapakku, tiada yang seperti-Mu. Tuhan Yesus, Kau Bapakku, Kau Tuhan Juru Selamatku. Hatiku melekat padamu, sumber kekuatanku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Haleluya. Menolongku, ya Allah Bapakku, tiada yang seperti-Mu. Sumber pengharapanku, menolongku. Engkau Juru Selamatku. Haleluya. Tuhan Yesus, pimpin aku berjalan dalam terang firman-Mu. Pimpin aku, ya Roh Kudus, untuk berjalan dalam firman-Mu Bapa.
bilang semua dosaku ku mau taat setia. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sumber keselamatanku, penolongku, Dia Bapakku, Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau Bapa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini adalah malam yang terakhir tanggal 30 November 2021. Maksud saya di bulan November adalah tanggal yang terakhir. Karena besok kita sudah memasuki di bulan Desember tanggal 1 Desember. Dan semua banyak hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan mulai melaksanakan ibadah Natal. Sejak dari awal 1 Desember kita dalam suasana Natal. Kita bersuka cita karena Yesus lahir untuk kita, Yesus mati buat kita, Yesus bangkit untuk kita, dan Yesus naik ke surga, dan Dia akan datang kembali. Dan tujuan Natal nanti akan saya terangkan mulai besok 1 Desember. Saya akan bicara lebih banyak tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan punya tujuan ilahi. Kita ada di dunia ini ada tujuan ilahi, supaya kita paham maksud dari Tuhan, supaya kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Pemahaman kita harus standarnya dengan pemahaman Bapa kita di surga. Jangan beda paham, jangan gagal paham, tapi pemahaman kita berdasarkan kebenaran, standarnya surga. Standarnya dari Tuhan Yesus yang sudah menggariskan kepada kita. Standar operating prosedurnya sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga demikian, kita nanti kalau mau tidur, kita akan tentram. Kita beraktivitas, kita diberkati. Dalam pelayanan, kita dipakai Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita sukacita. Kalau Tuhan izinkan saya dipelihara sama Tuhan terus, tolong bantu dalam doa Bapak ya. Sekarang sudah di angka 333. Triple three ya. Puji Tuhan. Berarti tinggal 1 bulan lagi ya. Berarti tinggal 30 hari lagi ya. 31 ya. Asumsi 1 tahun kan 365 hari ya. Kurang lebih ini ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pelihara hidup saya, Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Dia. Karena sumber kekuatan, sumber pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus yang besar, ajaib, dan dahsyat. Amin, puji Tuhan. Mari kita lanjut Rom pasal 8 supaya malam ini kita selesai. Rom 8 besok malam kita masuk dalam Rom pasal 9. Roma ini pasalnya 16. Supaya kalau selesai kita bisa memasuki nanti di suratan Korintus. Ini suratan Rasul Paulus. Suratan Rasul Paulus ada 13 ya. Kitab yang terbanyak dari antara seluruh rasul-rasul. Hanya Rasul Paulus yang terbanyak. Hanya surat Ibrani itu banyak hamba Tuhan yang mengatakan itu adalah suratan jadi dari Rasul Paulus juga nih. Ya, tapi kita bahas di dalam doa yang penting. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau baca Rom pasal 8. Ayat 18 sampai 39. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa saling bersakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang lihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya,
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghakimi mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik untuk malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39 terakhir, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Amin. Amin. Menolong ya lagu tiada yang seperti. Haleluya, puji Tuhan. Saya selalu menyanyikan lagu ini. Saya menikmati hadirat Tuhan. Karena jiwa saya bersama Bapak Ibu merindukan berjumpa dengan Tuhan, kata di ayat terakhir. Sebab di ayat ke-8, 38, 39 dapat menyentuh hidup kita. Aku yakin baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat, semuanya itu, kuasa-kuasa apapun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Dia Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur, amin, haleluya, kepadamu sumber kekuatanku, keselamatan, menolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Amin, haleluya. Di ayat 35 dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau Tuhan izinkan saya dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini, menjelang akhir dari tahun 2021, bersama Bapak Ibu yang setia, ya, saya tidak tahu Bapak Ibu, ada beberapa yang saya catatan saya ini, yang setia terus mengikuti kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan, mendengarkan terus dengan setia. Ada beberapa orang, ya. Tetapi saya harapkan seluruhnya Bapak Ibu yang saya kirim ini, supaya semuanya mencintai Tuhan. Tidak ada kasih lain selain kasih Tuhan Yesus. Dan ini menjadi kerinduan kita bersama Bapak Ibu, ya. Menjadi visi dalam hidup saya. Termasuk di dalam kejemaatan yang saya gembalakan, gereja, pelayanan saya. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua, mari kita menjadi satu visi, ya, sesuai visinya firman Tuhan. Visi bukan dari saya, visi dari Tuhan. Standarnya Alkitab, ada di dalam Alkitab. Seluruh hamba-hamba Tuhan saya percaya, ya, setiap hamba-hamba Tuhan yang hatinya bersih, tulus, ya, yang sungguh-sungguh
Ya, sama Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh pasti sama-sama dengan kita semua. Yaitu apa? Dia 29. Yaitu apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kerinduan kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya nanti kelak kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini maksudnya serupa itu bukan rupa secara fisik Bapak ya, bukan maksudnya itu. Kalau rupa secara fisik itu adalah apa? Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi karakter kita seperti karakter Tuhan Yesus. Ada buah-buah Roh Kudus. Mari kita baca di sini ya. Kalau kita lihat sini firman Tuhan ini luar biasa Bapak ya. Yang pertama, kita ikut Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Tuhan. Artinya supaya kalau Tuhan Yesus itu pernah mengalami penderitaan di kayu salib, kita orang Kristen juga sama, harus berani bayar harga. Seperti ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kita harus berani bayar harga. Seperti saya beritakan firman Tuhan, bayar harga. Misalnya waktunya saya rekreasi atau jalan-jalan, misalnya kalau ikutin daging ya, nonton televisi atau baca WhatsApp, itu ikutin daging. Atau ikut ajak-ajak teman, atau bersama jemaat, atau siapapun. Kalau ikutin daging, tidak mau sembahyang, tidak mau baca Alkitab, tidak mau pelayanan Bapak Ibu ya, itu ikutin daging. Tapi kalau ikutin roh Tuhan, bersama dengan Tuhan, saya tinggalkan perkara-perkara dunia, kesenangan-kesenangan dunia, saya kesampingkan itu. Bukan saya tidak mau, tapi nomor satu saya ikuti maunya Tuhan, bukan maunya daging. Kalau maunya Tuhan, Tuhan berfirman kan dalam Matius 16 ya, dikatakan ikut aku di ayat 24, harus berani tanggung salib, penyangkalan diri ya. Itu tertulis tuh dalam Matius pasal 16 ayat 24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salib baru mengikut Tuhan. Itu ada penderitaan, pikul salib, derita. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel ya, itu maju menuju jalan salib itu kita pergi masuk ke lorong-lorong jalan itu terakhir saya waktu berangkat ke sana ya di tahun lalu, itu ada jalan salib, itu ada benar-benar salib Tuhan itu ya, itu contoh ya. Saya juga foto bersama, saya pikul itu ringan ya. Tapi kalau waktu salib Yesus tuh, wah luar biasa beratnya itu. Ya secara fisik berat, secara rohani, secara spiritual, ikut Yesus itu tidak gampang, saudara. Seperti menjadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh penyangkalan diri, tanggung salib, penderitaan. Betul, penderitaan. Karena dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 ya, kita harus berani ada sengsara. 14:22 Kisah Rasul. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka berteguh dalam iman dan mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus berani menghadapi banyak sengsara. Coba ini pikul salib. Tapi ingat penderitaan ini dibanding kemuliaan yang akan datang itu tidak sebanding. Makanya tadi saya katakan tadi saya menangis, tidak ada yang bisa dipisahkan dan kasih Tuhan. Karena kasihnya Yesus luar biasa yang kita alami saat ini di dunia. Tapi nanti di kehidupan yang akan datang di surga buat selama-lamanya. Itu bukti konkret kasih Tuhan. Oleh karena firman Allah disampaikan supaya kita selalu berkali-kali saya katakan tidak pernah bosan. Marilah ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan ikut dunia yang kesenangan semu. Jangan ikuti maunya daging. Karena daging bisa membuat kita berdosa. Kalau berdosa, upah dosa itu ada kaitannya sama iblis. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, kita punya pengharapan. Pengharapan kita memang tidak kelihatan, tapi di balik semua ada pengharapan hidup kekal di surga buat selamanya. Mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ikut Yesus suatu saat masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Seperti ayat 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarnya, mereka juga dimuliakannya. Amin. Kita masuk di dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan kita suatu hari masuk di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Karena janji Tuhan nanti. Ya, kita masuk di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Sebagai terakhir, saya menjadi ayat favorit saya ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Di dalam kemuliaan Tuhan dalam kerajaan surga. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat.
Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berani ikut Yesus, bayar harga. Apapun keadaannya, kita ikuti dengan setia. Karena kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Mari kita tinggalkan dunia ini. Karena dijanji Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Karena Yesus sendiri sudah rela mati berkorban untuk kita. Dan selamat kita nanti dimasuki bulan Desember. Kita adakan perayaan Natal dengan sungguh-sungguh. Dengan tujuan supaya kita hidup baru. Menikmati kelahiran Yesus dengan sukacita. Dengan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Supaya kita lahir baru. Tinggalkan dunia ini. Tapi kita ikut Yesus. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersyukur kepadamu, haleluya, sumber pengharapan, haleluya, penolongku yang ajaib. Tuhan Yesus, Engkau Bapa Juru Selamatku. Di ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang cinta Tuhan. Amin. Bersyukur kepadamu, haleluya, sumber pengharapan, haleluya, penolongku, ya Allahku, Tuhan Yesus, sumber keselamatanku. Amin, haleluya. Engkau penolongku yang agung ajaib, sumber pengharapan, haleluya, penolongku, ya Allah Bapakku, Engkaulah Juru Selamatku, haleluya, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan terus menggali hubungan akrab dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena di balik semuanya, kita akan menikmati kemuliaan kekal selama-lamanya bersama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Engkau di atas segala kalanya Bapa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.